Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas bab 4 mengenai kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang membuat bangsa Belanda tertarik menjajah Indonesia karena syahwat keserakahannya. Selama masa penjajahan, penjajah Belanda menggeruk harta kekayaan negeri ini dan membawanya ke negeri mereka. Sementara itu, rakyat Indonesia menerima kebijakan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Di tengah penggerukan sumber daya alam Indonesia, ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik. Mereka menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah Belanda memberikan balas jasa atas kekayaan alam Indonesia yang dikeruk. Desakan politik itu mempengaruhi pemerintahan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada bumi putra untuk mengenyam pendidikan, kemudian dipekerjakan sebagai tenaga administrasi perkantoran. Sebenarnya kebijakan ini juga untuk kepentingan penjajah kolonial. Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang meliputi pendidikan, irigasi pertanian, dan transmigrasi bagi bumi putra. Meski akses pendidikan terbatas, kebijakan ini melahirkan kaum terpelajar yang kemudian membangkitkan kesadaran nasional melalui organisasi seperti Budi Utomo dan Partai Nasional Indonesia. Seiring waktu, muncul organisasi kepemudaan seperti Jong Java dan Jong Sumateranen Bond. Kesadaran akan persatuan mendorong digelarnya Kongres Pemuda I di Batavia, meski belum mencapai kesepakatan. Hanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, disingkat PPPI, lahir dan secara aktif mendorong persatuan pemuda. Upaya ini mengarah pada penyelenggaraan Kongres Pemuda II di Batavia. Kongres ini berlangsung di 3 lokasi. Lokasi pertama di Gedung Katolik Jongelingen Bond. Lokasi kedua di Gedung OS Java Bioskop. Dan lokasi ketiga ada di Gedung Indonesisch Club Huis. Kongres Pemuda II dihadiri 750 pemuda dan menegaskan pentingnya persatuan untuk kemerdekaan. Dipimpin oleh Sugondo, kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda sebagai bukti komitmen perjuangan bersama. Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo, lalu dibacakan di Kongres Pemuda II. Deklarasi ini disambut antusias dan pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Sumpah Pemuda memperkuat persatuan dan semangat nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda mencakup persatuan, semangat kebangsaan, dan sikap saling menghormati antar bangsa dan suku. Nilai ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun masyarakat. 1. Nilai persatuan. Para pemuda menyadari pentingnya persatuan dalam perjuangan kemerdekaan, yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Di sekolah, nilai ini dapat diterapkan dengan menyatukan organisasi siswa demi mencapaikan visi sekolah tanpa persaingan tidak sehat. 2. Rela berkorban. Para pemuda rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi kemerdekaan tanpa pamrih. Sikap ini dapat diterapkan dengan tanggung jawab dalam tugas sekolah dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Para pemuda berjuang demi kemerdekaan seluruh Indonesia, bukan hanya daerahnya. Saat ini cinta tanah air dapat diwujudkan dengan menggunakan produk lokal dan menyuarakan pentingnya kedaulatan Indonesia. 4. Semangat persaudaraan. Para pemuda pencetus Sumpah Pemuda tidak memiliki hubungan secara keluarga, namun mereka terikat semangat persaudaraan, sehingga tidak ada kecemburuan ketika yang menjadi ketua kongres adalah Sugondo yang berasal dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, melainkan semua pemuda kala itu. Semangat persaudaraan pula yang menjadikan Kongres Pemuda berjalan lancar. Andaikan bukan karena semangat persaudaraan, Kongres Pemuda II akan diwarnai tegangan dan gesekan. Selain itu, nilai semangat persaudaraan juga bisa diwujudkan dengan semangat sukses bersama. Bukan paling yang masih dikedepankan, melainkan saling. Bukan siapa yang paling pintar, paling berjasa, melainkan semua saling membantu, saling mengisi,
saling menopang dan mendorong maju. Sukses dan maju bersama itu jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan kalian sukses dan maju sendirian. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa didahulukan karena kepentingan bangsa menyangkut kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh para pemuda peserta Kongres Pemuda II, yang jelas menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Mereka tidak mematuhi kepentingan organisasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 6. Menerima dan menghargai perbedaan. Sebagaimana umumnya pada sebuah kongres, pada Kongres Pemuda II pun terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dari setiap organisasi. Namun, perbedaan itu tidak menjadikan mereka berpecah, karena nilai menerima dan harganya perbedaan tertanam pada diri pada pemuda ketika itu. Semangat gotong royong dan kerjasama. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II menyadari bahwa Kongres tidak akan berhasil mencapai tujuan jika tidak ada semangat gotong royong dan kerjasama. Bukanlah hal yang mudah untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda II yang dihadiri sekitar 750 pemuda. Butuh persiapan dan pengelolaan detail yang baik. Karena itu, para pemuda saling mengisi dan membantu. Mereka bergotong royong dan bekerja sama dalam harmoni. Ibarat sebuah pohon, ada yang mengambil peran sebagai akar, batang, ranting, daun, yang akhirnya bisa berbuah lebat. Tidak ada perasaan paling berjasa di antara mereka. Semuanya berjasa karena jika ada bagian kecil organisasi yang tidak bekerja, maka pastinya secara keseluruhan organisasi akan terganggu. Ada pun nilai-nilai sebuah pemuda. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kedua, menerima dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, semangat gotong royong dan kerjasama. Yang keempat, persatuan. Yang kelima, rela berkorban. Yang keenam, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketujuh, semangat persaudaraan. Pemuda adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Dari sejarah perjalanan bangsa ini, kita bisa belajar bahwa perubahan sosial bahkan negara selalu dipelopori oleh para pemuda. Selain Sumpah Pemuda, kita juga menyaksikan perjuangan dramatis para pemuda dalam mengarsiteki proklamasi kemerdekaan Indonesia. Drama penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian, pada Mei 1998, para pemuda kembali menjalankan perannya sebagai agent of change atau aktor perubahan. Kali ini Orde Baru mesti tumbang setelah Indonesia terjebak ke jurang krisis ekonomi. Lahirlah era reformasi yang menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Pertama, pendidikan masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Belum semua anak Indonesia bisa mengakses pendidikan. Masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah dan mengenyam pendidikan. Kedua, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang terus menghantui. Tingkat kesejahteraan akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga. Ketiga, kedaulatan pangan belum bisa terwujud. Padahal Indonesia adalah negeri agraris dan maritim. Sebagai gambaran kontribusi bagi bangsa, dua pelajar bernama Ahmad Faisal dan Wildani Fadillah melakukan penelitian Bicycle Dye atau Biodegradable Plastic Cellulose Diapers. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.